Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz, AM 1080 kHz, atau Anda bisa dengarkan melalui RRI Digital dan RRI.co.id. Indonesia Bisa pendengar siang hari ini terkait topik mengolah anggur lokal unggulan Buleleng. Telah hadir narasumber Bapak Putu Pandu Setiawan SSI. Selamat siang Pak Putu. Selamat siang, Bu. Wah, bagaimana kabar Pak Putu? Semoga sehat selalu. Sehat Baik. selalu. Ngomong-ngomong, tinggalnya di mana Pak Putu? Yang asli dari Pengasulan Seririt. Asli Pengastulan Seririt. Berarti Niki dari Seririt langsung ke RRI kan Tangge? Iya, benar, Bu. Ada aktivitas lain setelah Tidak. mengisi di RRI? Untuk meluangkan waktu RRI dan semoton yang mendengarkan. Waduh, topiknya nyambung ya dengan apa yang disajikan di dekat Pak Putu hari ini. Ini adalah salah satu produk kami, bagaimana anggur bisa diubah menjadi wine 0% alkohol. Jadi tidak mengandung alkohol, namun sangat menyehatkan untuk tubuh. Begitu, ada dampaknya ya, ataupun manfaatnya untuk kesehatan tubuh begitu ya, benar, Pak Putu. Dan memang pendengar, Buleleng ini terkenal sebagai penghasil buah anggur unggulan di Bali begitu ya. Dan Kabupaten Buleleng ternyata memiliki satu produk olahan anggur lokal ini yang bernilai jual tinggi ya Pak Putu ya. Apakah benar namanya? Ini masing-masing botol beda-beda ya namanya Pak Putu ya. Ada berapa macam? Produk kami ada 3 macam, yang 4 macam totalnya yang unggulan. Jadi selain wine juga ada jus, kemudian ada kombucha, dan ampasnya itu kita bisa buat menjadi selai, Bu. Gitu. Cuma yang saya bawa sekarang yang produk marketnya yang unggulan dan yang paling laris, yang digemari oleh pasar. Yang unggulan dan yang paling laris begitu ya. Itu rasanya apa saja? Hanya anggur, Bu, karena kita fokusnya ke komunitas anggur, yang mana komunitas ini adalah komunitas terbesar di Bali bahkan Indonesia, Bu, untuk anggur yang Alfonso Grape. Gitu. Unggulan nama minumannya apa? Terus yang lebih diminati oleh masyarakat yang mana begitu? Untuk nama kita berikan nama Bulde, Bu, berasal dari kata Buleleng Dessert gitu. Jadi produk dari Buleleng Dessert ini bermacam-macam, ada produk dessert wine, produk dessert juice, kombucha, dan berbagai produk lain yang nanti kita kembangkan seperti itu. Oke, memang kalau dari namanya sudah keren ya kedengarannya Pak Putu ya. Ini selain bernilai jual tinggi, Bulde Wine gitu ya. Bulde Wine ini diketahui juga bisa, benarkah menjadi salah satu minuman untuk mencegah penyakit kanker Pak Putu? Benar sekali, Bu, karena berdasarkan riset yang kami lakukan dan uji lab yang ada juga berbagai jurnal, bahwa anggur Buleleng itu terkenal sebagai penghasil atau memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, Bu. Jadi antioksidan itu adalah salah satu pencegah yang namanya kanker seperti itu. Dan yang jelas minuman ini juga sudah di uji coba, Bu, kami di Kimia Undiksa, dan memang sangat menyegarkan tubuh seperti itu, dan sungkara bisa menjadi alternatif pengobatan yang mungkin lebih nikmat seperti itu, Bu. Oke, Bulde Wine ini berarti non alkohol ya? Produk kami kita gagas yang 0% alkohol, karena untuk minuman kami skala UMKM kami belum bisa yang alkohol seperti itu. Dan yang jelas ini menjadi terobosan baru di dunia industri, yang mana produk lokal wine anggur ini bisa bersaing dengan kadar yang 0%, dan juga beberapa produk lain seperti jus, kombucha, dan selai seperti itu, Bu. Oke, selain mengandung antioksidan, adakah kandungan apa di dalam Bulde Wine ini Pak Putu?
juga terdapat kandungan resveratrol, Bu. Jadi resveratrol ini fungsinya sebagai pembunuh bakteri jahat seperti itu. Karena kita di dalam tubuh kita kan tidak tahu apa yang kita makan, terkadang cocok nggak, kemudian aman nggak, kan seperti itu, Bu. Jadi resveratrol ini sebenarnya pembunuh seperti bakteri H. pylori yang ada pada tukat lambung, kemudian pada ususnya. Ini yang berperan untuk memerangi dan menambah daya imun dari bakteri baik kita atau probiotik, Bu. Ini sangat membantu pencernaan. Kemudian ada juga kandungan senyawa fenol karboksilat, juga sangat bermanfaat untuk bagi penderita diabetes, kemudian penderita ya pencernaan dan lambung itu yang sangat berperan dari ketiga senyawa ini. Jadi selain antioksidan juga ada resveratrol dan fenol karboksilat seperti itu, Bu. Oke, tapi memang sudah selain berdasarkan uji klinis dan kandungan-kandungan yang ada di dalam Bulde Wine ini, memang sudah terbukti ya masyarakat merasakan dampaknya begitu setelah mengkonsumsi. Benar sekali, Bu. Kami sudah memberikan beberapa tester maupun yang pelanggan kami yang sering repeat order bahwa setelah minum produk kami, dia menyatakan ada kesegaran atau rasa yang berbeda dan lebih baiklah kondisi imun tubuhnya dan lebih segar. Cara nak baling orang lebih kencang asalnya kayaknya dari itu, Bu. Lebih seger gitu ya. Lebih Oke. mantap dan mungkin beberapa juga ada yang menyatakan bahwa ketika minum Bulde Wine ini dia bisa kuat tanpa makan seperti itu, Bu. Oh, maksudnya bisa menahan nafsu makan gitu ya, menahan rasa lapar gitu. Menahan rasa lapar karena ada energi yang namanya nano energi, Bu. Jadi senyawa daripada anggur alami ini juga sangat memberikan daya tahan imun tubuh maupun energi nano yang sangat luar biasa untuk kesehatan di aktivitas harian kita gitu. Oke. Selain bisa mencegah penyakit kanker, bisa mencegah penyakit apa saja? Tadi soalnya Pak Putu menyampaikan karena ini antibakteri gitu ya, Pak ya. Selain mencegah kanker juga anti aging, Bu, untuk ibu-ibu yang pengen awet muda atau bapak-bapak yang pengen awet muda, pengen kencang ya. Ini adalah salah satu terobosan obat tapi tapi nikmat seperti itu. Dan juga seperti tadi yang sampaikan, ini adalah baik untuk usus, Bu. Jadi probiotik ya, pencernaan. Nah seperti tadi, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita kan tidak tahu kalau tidak diuji dan mungkin cocok enggak gitu, Bu. Karena saya pernah juga mengalami sendiri ketika sakit perut, Bu. Sembelit, entah mungkin ya kita sebagai orang Bali ngajang lawar, ngajang makanan yang napi wasane banyak campur-campur seperti itu. Ketika saya minum wine ya segelas, mungkin 2 gelas, itu terasa lega, Bu. Jadi saya juga sudah membuktikan dan teman-teman juga beberapa sudah informasi ke saya bahwa tidak pernah ada yang negatif, namun kebanyakan yang responnya ini positif seperti itu. Artinya minuman ini sebenarnya sebagai minuman tanpa mabuk tapi menyehatkan seperti itu, Bu. Oh, tidak bikin mabuk tapi menyehatkan. Ya, benar sekali. Alternatif untuk untuk peminum, Bu. Peminum dan bukan pemabuk. Iya. Jadi untuk takarannya nih ke yang bagi masyarakat punya penyakit-penyakit yang tadi Pak Putu sampaikan, sehari berapa botol mungkin dikonsumsi? Enggak perlu mungkin 1 botol karena ini gitu. sebenarnya boleh kalau misalnya di saat minum-minum sama teman-teman silakan. Idealnya 1 gelas 2 gelas mungkin malam itu sangat menghangatkan dan menyehatkan tubuh seperti itu. Oke. Idealnya jadi 2 gelas per hari, minum mungkin atau sloki ya, kalau pakai sloki
kita pakai 1 sloki atau 2 sloki tergantung apa namanya kebutuhan. seperti itu. Kalau misalnya banyak, biasanya teman-teman yang lain mungkin dicampur bir gitu. Oh gitu. Jadi campur bir itu kadang-kadang karena mungkin sama persis sebenarnya untuk proses pembuatannya, jadi secara istilah Bali tis bu gitu. Memiliki minuman tis sebenarnya. Oh gitu, berarti sudah banyak diminati masyarakat Buleleng ya Pak Putu ya? Sudah banyak bu, karena juga kami kekurangan stok. Namun kendala kami adalah modal bu, jadi kita tidak bisa buat banyak. Jadi modal, dan juga karena kita baru mulai bu, kita mulai per November lalu. Berarti belum ada setahun ya Pak belum ya ada ini setahun, berdirinya Bul dan Dewa kita ini. juga masih mengurus legalitas, perizinan. Kita sudah Badan Hukum CP, kita sudah NIB, sudah punya merek dagang HKI, dan berbagai fasilitas yang diberikan oleh Pemda, mungkin karena Pemda Buleleng sangat support. Terima kasih Pak PJ Bupati dan mungkin Dinas Perindustrian, kemudian Dinas Pariwisata yang sangat mensupport kami, dan juga semuanya tanpa terkecuali. Jadi kami juga termasuk salah satu bagian dari bisnis Buleleng Entrepreneur Academy bu. Jadi di sana kami berkembang, di sana kami dibina, dan dalam proses itu cuma kekurangan kita yang izinnya kan PIRT kemarin untuk jusnya, cuma hari ini sekarang ini kami fokusnya ke apiwasannya BPOM gitu. Jadi Badan POM yang MD, karena untuk layutnya, jadi kita masih mengejar itu. Mudah-mudahan tahun ini ada realisasi yang jelas. Untuk pengembangan itu kita perlu modal. Mudah-mudahan ada mungkin pihak-pihak yang mendengar dan yang bisa mensupport kami, baik investor maupun pemerintah, yang bisa membantu kami sebagai cikal bakal produk lokal, dan beberapa di dalamnya ada inovasinya seperti itu bu. Oke. Pak Putu Pandu Setiawan kan selaku CEO ya CV Pionir Akselerasi Sejahtera ya namanya ya Pak ya. Benar. Ini otomatis mewadahi bagi para petani anggur ya Pak ya, sampai saat ini yang mengalami surplus, bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya, saat panen raya. Kenapa tertarik Pak dengan memunculkan produk anggur yang menjadi keunggulan dari salah satu hasil pertanian di Buleleng? Ya bu, benar sekali. Jadi dia adalah CEO atau owner dari CP Pionir Akselerasi Sejahtera. Khusus untuk para petani di Buleleng, itu kami sebagai mitra bu. Jadi anggur yang dihasilkan oleh petani kita ambil, kita beli dengan harga berapapun yang petani minta. Namun masih volumenya masih kecil gitu. Seperti tadi kita masih kekurangan di permodalan, dan saya melihat peluang daripada anggur ini karena memang dari segi manfaat seperti tadi yang sampaikan. Kemudian khusus di daerah tempat tinggal saya, mungkin saya pernah bermain di jalan bu. Jadi saya melihat di Banjar itu, di jalan raya itu ada anggur berserakan seperti itu. Itu sebenarnya cikal bakal saya waktu kuliah di Undiksa. Saya melihat kenapa anggur ini berserakan di jalan raya dan volumenya tidak sedikit seperti itu. Nah, atas dasar itu kita bertanya, kok anggurnya diginiin, apa nggak rugi atau bagaimana? Tapi setelah saya tanya, ternyata harga anggur itu tidak berharga untuk petani. Jadi tidak layak untuk apa yang menjadi modal maupun semangat petani dalam menggarap pertanian anggur ini tidak terbayarkan seperti itu. Artinya anggur ini dijual murah. Kemarin mungkin 4.000 5.000 waktu itu. Jadi atas dasar itu muncul
keprihatinan kami sekaligus peluang gitu Bu. Oh gitu. Bagaimana anggur ini Diolah gitu. diolah menjadi berbagai macam produk gitu. Karena apa, kalau tidak kita yang peduli, siapa lagi kan gitu Bu ya. Oke. Kami bersama teman-teman mungkin udah banyak juga yang mengembangkan, biar tidak nanti produk yang menjadi unggulan daerah Bu. Karena anggur itu sebenarnya produk kelas 1 adalah produk unggulan daerah, tidak termanfaatkan oleh pihak asing gitu Bu. Karena kalau dipermanfaatkan oleh pihak asing ini yang sebenarnya membuat kita rugi. Seperti misalnya harganya dipermainkan, gitu, gula bermain, dan dia yang bisa mensuplai sedangkan kita tidak gitu Bu. Jadi kita adalah masyarakat yang sudah terjajah sebenarnya. Makanya yang sebagai generasi muda Bu, yang ingin sekali bisa mengembangkan pertanian atau komunitas anggur ini menjadi berbagai macam produk. Jujur sudah ada 10 macam produk Bu. Dan kalau misalnya itu bisa diberdayakan, kita bersama generasi muda maupun masyarakat juga akan dapat kena imbasnya gitu Bu. Jadi manfaat daripada anggur ini juga kembali lagi ke masyarakat, tidak hanya segelintir orang yang bisa menikmati. Karena jujur kalau misalnya kami dapat keuntungan, kami juga bagi seperti itu Bu, sama teman-teman, mungkin sama tangga gitu Bu. Kalau misalnya kemarin pas tahun baru itu. Dan yang jelas kami berharap produk ini konsisten dan juga mendapat perhatian. Dan terima kasih juga kepada RRI sudah mengundang kami seperti itu Bu. Oke, berarti berdasarkan keprihatinan melihat buah anggur yang berantakan berserakan gitu, terbesit sepertinya ini bisa diolah nih. Tapi hanya melirik anggur saja ya Pak sampai saat ini, nggak melirik buah lain begitu? Sebenarnya saya melirik jamu mente juga. Oh gitu. Di daerah Panggung itu, mengkacakan istilah banyak. Banyak sekali itu, terutama yang buahnya, yang isinya itu Bu. Jambu mente yang warnanya merah, atau yang karena yang hijau. dicari kan kadang-kadang hanya bijinya itu iya, aja. betul. Sedangkan ininya padahal itu juga menjadi potensi wine yang berbeda gitu. Ya, tapi kenapa enggak langsung saja diolah Pak? Karena untuk pengembangan bisnis dan untuk lebih memfokuskan, kita bertahap Bu. Jadi kita anggur dulu, karena kita juga baru mulai, belum ada 1 tahun. Setelah kita anggur, kita ada rencana untuk buah-buah lokal yang ada di Buleleng seperti itu depan. Kedepannya ya, Astungkari ya. Ini balik modal lagi. Ini modal awal kira-kira berapa ini mempersiapkan segala sesuatunya? Karena kalau saya lihat kemasannya ini elegan gitu ya. Modal awal lumayan Bu gitu. Jadi dari segi peralatan, kemudian dari marketing dan juga pengemasan, juga sama teman-teman kita juga ada anggota tenaganya. Saya enggak menghitung pasti jumlah modalnya Bu, tapi karena kita UMKM masih di bawah 50 gitu. Oke. Dan Astungkari kita balik modal tahun ini gitu Bu. Astungkari sudah setengahnya sih, karena kita masih terbatas untuk skala produksi dan kita masih berjuang untuk memasarkan produk ini ke masyarakat luas. Dan mudah-mudahan juga dibantu yang belum kita bisa dapat, dan pemerintah bisa memfasilitasi seperti itu. Iya. Selain dikenal oleh masyarakat Buleleng, apakah ada masyarakat luar Buleleng atau mungkin terbesit pingin biar sampai tembus internasional gitu? Keinginan pasti ada Bu. Jadi ke depan, tapi bertahap dulu ya Pak ya. Produk wine 0% alkohol ini bisa terjual di seluruh daerah, biar kita itu bisa memiliki karakter bahwa anggur Buleleng ini bisa dikenal gitu Bu. Karena Buleleng udah terkenal dengan anggurnya. Betul. Bahkan kalau misalnya udah punya produk, pasti orang tertarik karena beda tempat, beda rasa dan beda kualitas seperti itu. Jadi untuk saat ini juga kita sudah mencapai pasar di beberapa wilayah Indonesia, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa sering seperti itu. Kirim ke Jawa sering ya Pak ya. Kita di Tokopedia Bu. Jadi kita kerja sama Tokopedia, kita buka marketplace.
di sana adalah untuk beberapa teman kami dari daerah Bekasi, mungkin Tangerang yang repeat order seperti itu. Oh, luar biasa ya. Intinya sudah hampir seluruh masyarakat di Indonesia mengenal Hampir. Bulde Wine Tapi ini ya. volumenya masih sedikit karena produksi kami masih terbatas seperti itu. Kalau misalnya banyak ya Bu. Oh gitu ya. Itu dalam waktu sebulan berapa dus itu kalau pengirimannya keluar Bali biasanya? Sering ke Jawa ya tadi Pak Putu sampaikan. Kita untuk online momentum Bu. Kalau misalnya dekat tahun baru itu banyak. Oh gitu. Berarti pakai musim ya? Pakai musiman dan sebenarnya sekarang kita lebih banyak offline itu Bu. Jadi, oh gitu. Offline di pameran-pameran maupun di event-event yang dilaksanakan di sekitar Buleleng seperti itu. Kita di Taman Bung Karno juga sama Bu Gun gitu. Iya, berkolaborasi dengan IWAPI seperti itu. Iya, oke. Baik, tetap semangat ya Pak Putu ya dalam pengolahan dari Bulde Wine itu sendiri. Ini yang pastinya memang produk olahan yang sudah diproduksi oleh pionir ya, Akselerasi Sejahtera. Itu adalah jus, kombucha, dan selai. Jadi para petani saat panen itu anggurnya yang dimanfaatkan begitu ya Pak Putu ya. Jadi diolah menjadi lebih bernilai jual, apalagi anggur Buleleng jenis Alphonso Grape. Ya, benar ya? Benar. Saya menyebutnya Alphonso Grape ini memang bagus dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Pendengar luar biasa ya. Melirik dari anggur yang berserakan itu yang latar belakang terinspirasi diolah Lucu menjadi Bu, waktu itu pas main PS itu Bu sama gitu, teman di Banjar ada langganan saya main game sepak bola itu Bu. Jadi saya lihat kenapa ini kok ada mengkacakan anggurnya gitu. Aku takonin memang gitu keadaannya ketika pasca panen berlebih itu memang harga anggur itu jatuh sekali gitu Bu. Jadi di sana lah awalnya 2017 itu kita melihat situasi itu Bu. Oke, sekarang memang rumah produksinya di rumah sendiri atau memang ngontrak dan bagaimana? Kita ada ruang produksi khusus di daerah utama tempat tinggal Tiang itu Bu. Jadi kemarin juga sudah dikunjungi oleh Badan Riset Inovasi Daerah dari Berita Buleleng dan kita masuk di 10 besar di inovasi Buleleng seperti itu. Mudah-mudahan dapat tembus 3 besar gitu Bu. Wow. Dan kita juga masih upaya riset di Badan Riset Inovasi Nasional, masih juga seleksi dan di Kemendikbud kita juga sudah lolos untuk program pengabdian masyarakat bersama Pak Nyoman Tike dari Unisa seperti itu dan berkolaborasi dengan akademisi. Oke, baik. Ya pendengar, kita juga menantikan atensi Anda selain di 24644 bisa ke WA Pro 1 ya, dan melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Indonesia Bisa, pegiat UMKM Buleleng terkait topiknya mengolah anggur lokal unggulan Buleleng. Bersama narasumber Bapak Ibu Putu Pandu Setiawan SSI. Sembari menantikan atensi pendengar, Pak Putu, mohon izin ya kita jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Duh, senengnya hari ini. Puas banget nih aku belanjanya. Hai Rin, apa kabar? Duh, tiap hari aku lihat story kamu shopping terus. Lagi banyak uang ya? Ih, tahu aja kamu. Banyak uang sih enggak. Cuma aku shoppingnya pakai uang pinjol. Pinjol? Emang kamu berani minjem uang pakai aplikasi itu? Kan sekarang banyak banget orang terjerat kasus pinjol ilegal. Masa sih? Benerin, baru-baru ini sampai ada orang bunuh diri karena terlilit pinjaman online ilegal. Aduh, jadi takut nih. Ya udah deh aku mau lunasin utang pinjolku dulu ya kalau begitu. Hindari pinjaman online. Bergayalah sesuai kemampuan kamu. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
kanal informasi dan inspirasi. Jika kamu tiba-tiba menerima transfer uang ke rekening kamu tanpa alasan yang jelas, terutama dari pinjaman online atau pinjol ilegal, ada beberapa langkah yang harus kamu ambil. Pertama, simpan dan jangan gunakan uang itu. Jangan sekali-sekali menggunakan uang yang tiba-tiba masuk ke rekening kamu. Ini penting ya, buat mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari. Kedua, lapor ke pihak berwenang. Segera laporkan kejadian ini ke polisi dan Satgas Waspada Investasi atau SWI. Kamu bisa membuat laporan ke Polres atau Polda setempat atau melalui situs seperti patrolicyber.id dan email info@cyber.polri.go.id. 3. Komunikasikan dengan pihak pengirim. Jika kamu ditagih oleh pinjol ilegal, sampaikan bahwa kamu tidak pernah mengajukan pinjaman dan siap mengembalikan uang tersebut. Minta bukti perjanjian pinjaman dan detail perusahaan yang mengirim uang tersebut. 4. Kembalikan uang secara resmi. Jika memungkinkan, kembalikan uang tersebut langsung ke kantor perusahaan pinjol yang mengirimnya, bukan melalui rekening yang diberikan oleh penagih atau melalui aplikasi tertentu. 5. Blokir kontak penagih. Jika kamu terus mendapatkan intimidasi atau teror dari penagih, blokir semua nomor kontak mereka. Juga, beritahu kontak di ponsel kamu untuk mengabaikan pesan atau telepon dari penagih tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu bisa melindungi diri kamu dari potensi penipuan dan masalah hukum terkait uang yang masuk secara tiba-tiba ke rekening kamu. Indonesia Bisa bersama pegiat UMKM Buleleng. Pendengar masih menemani ruang dengar Anda terkait topik mengolah anggur lokal unggulan Buleleng bersama narasumber Bapak Iputu Pandu Setiawan SSI. Kita masih menantikan atensi Anda selain di 24644 bisa ke WA Pro 1 ataupun berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Yang bergabung ke WA mohon sabar ya kakek gaul ya. Kita terima dulu di 24644. Selamat siang. Selamat siang, Pro 1. Pro 1 Inge, Pak Sudarsana. Nggih, ayo. Pak Sudarsana yang ada di Bakti Seraga sudah pernah mengkonsumsi Buldewan atau mungkin baru dengar? Belum, Bu Ayu. Ini Oh, baru belum. dengar. Oke. Terima kasih atas informasinya. Ya. Baik, apa yang ingin disampaikan Pak Sudarsana? Nggih. Selamat siang, Bapak Putu, narasumber. Selamat siang, Pak. Om Swastiastu ya. Swastiastu. Salam kenal. Tadi telah banyak disampaikan terkait dengan minuman Boldy White. Menurut keterangan Bapak, sangat bagus sekali bagi kesehatan dan dapat mencegah penyakit kanker. Memang minuman anggur ini sebelumnya sudah banyak yang konsumsi di masyarakat. Sangat bagus untuk kesehatan, terutama di musim-musim dingin ini. Dapat menghangatkan badan dan dapat lebih semangat. Tentunya juga Bapak dapat dengan memproduksi minuman ini, Bapak dapat membantu ya para petani anggur, di mana sebelumnya harga anggur sangat anjlok sekali. Dan pernah saya melihat petani anggur berjaya ya dalam produksi anggur di daerah barat, terutama daerah Banjar yang sampai Grogak. Dan terakhir kami dengar anjlok sekali.
Nah, inilah perlu perhatian dari Bapak lah dapat mengupayakan bagaimana membantu para petani anggur kita sehingga dapat berjalan dan berkelangsungan dengan produksi minuman Boldy Wine. Tentunya harapan kami agar Bapak terus dapat mengembangkan usahanya dan mengembangkan minuman ini ke masyarakat. Di sini kami ada pertanyaan pada Pak Putu, di mana kami belum melihat minuman ini. Di mana untuk mendapatkan minuman ini kami antusias untuk meminum angguran ini karena ada pencegahan kesehatan untuk kanker ya dan juga lain-lainnya. Dan kedua, selain bahannya dari anggur, apa saja campurannya ini? Kami agak terlambat mendengarkan tadi, mungkin dapat dijelaskan. Yang terpenting ini, yang terakhir ini, memperoleh anggur ini di mana kami beli. Sekian aja, Bapak, itu. Mudah-mudahan dengan informasi ini masyarakat lebih mengenal dan juga dapat memajukan UMKM di Buleleng dan dapat membuka peluang kerja. Terima kasih lebihnya. Baik, terima kasih Pak Sudarsana yang ada di Bakti Sraga. Wah, ini sudah tertarik ya Pak Sudarsana. Pak Putu mempertanyakan di mana mendapatkan minuman Boldy Wine dan apa yang dilakukan terobosan dari Pak Putu sendiri selaku pegiat UMKM bisa membantu para petani anggur yang sebelumnya bisa dikatakan harga anggur itu sempat anjlok ya. Di WhatsApp Pro 1. Halo, selamat siang Kakek Gaul. Halo, selamat siang Bapak Ibu narasumber. Inggih, ampura Kakek, niki volume Iya. radionya nggih. Cukup monitor lewat handphone nggih supaya tidak Nggih. feedback. Saya mau nanya itu ini wine yang di Celuk Buluh ya? Boldy Wine yang di Seririt, Pak. Seririt. Oh di Seririt. Oh enggak. Ya semoga usahanya sama lancar. Iya. Berapa persen kadar alkoholnya Pak Putu? Sebentar dijawab nggih. Inggih. Ya Nanti cukup mana sekian aja pertanyaan saya. Semoga usahanya maju dan lancar. Baik, terima kasih Kakek Gaul. Inggih, sama-sama. Iya, semoga sehat selalu ya Kakek Gaul yang ada di Bakti Sraga juga ini. Tetanggaan sama Pak Sudarsana. Baik, sembari menantikan atensi pendengar lain di 24644 ataupun ke WA Pro 1 serta di RRI Singaraja Official, bisa dijawab ya Pak Putu ya apa yang ditanyakan oleh Pak Sudarsana maupun Kakek Gaul. Baik, terima kasih Ibu dan beberapa Bapak penanya. Yang pertama mungkin Bapak Sudarsana ya. Jadi terima kasih Pak atas support dan dukungannya. Kami sebagai generasi muda di wilayah Seririt Pengasulan sangat termotivasi oleh adanya dukungan-dukungan seperti ini, seperti itu Pak. Jadi atas dasar kepedulian kita terhadap perekonomian daerah Buleleng juga kepada anggur yang memang saat ini tergerus dan menurun, karena yang kita sebagai pemilik dan sebagai orang asli Buleleng itu hanya sebagai pekerjanya, tidak sebagai pionirnya seperti itu. Artinya peralihan lahan kemudian dikelola oleh orang asing, ini yang menyebabkan kita sebagai masyarakat Buleleng itu sulit berkembang, apalagi di tengah situasi sulit seperti ini. Mudah-mudahan kami dari muda-mudi yang ada di Seririt seperti itu bisa mengembangkan anggur ini lebih jauh ke depannya, seperti itu Pak. Yang jelas untuk terobosan kami Bu, untuk bagaimana ke depan mengembangkan lebih baik. Yang pertama untuk sebenarnya kebun anggur itu sudah sangat luas Bu, sekitar 500 hektar untuk di Kabupaten Buleleng. Namun menurun gitu Bu.
dan kepemilikan asing seperti yang ada di Geroga, seperti yang lain ya, jadi tidak disebutkan namanya, itu bukan milik petani gitu Bu, tapi milik orang lain. Mungkin ada bisa WNA maupun yang di luar Bali seperti itu. Jadi terobosan kami bagaimana dari hal kecil seperti itu Bu, dari kami kemudian kita sebarkan. Nah, kami sangat perlu dukungan, baik dukungan daripada masyarakat bahwa produk lokal yang sebenarnya harusnya digandrungi. Iya. Dan kita juga sebagai sebagai produsen minuman juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan CPPOB seperti itu, kemudian berkaitan dengan uji lab gitu Bu. Jadi dan juga beberapa inovasi kami, jadi terkait dengan wine yang kami hasilkan itu lebih pure itu Bu, jadi menggunakan isolat lokal. Isolat lokal itu artinya bakteri atau ragi yang kita buat sendiri itu. Kita patenkan, kita isolasi dari tanah anggur buleleng seperti itu, anggur buleleng ini gitu. Dan juga inovasi yang kami kembangkan adalah pemurniannya itu menggunakan pemurnian yang kami gagas juga yang namanya alat Ganesha Smart Pure seperti itu. Itu yang. Nah, kemudian terkait dengan gerakan kami juga sudah mengajak generasi muda-mudi untuk bergabung di dalam rumah kreatif kami, dan kita juga join di bisnis inkubator buleleng. Jadi dengan terobosan itu kami harap gerakan kami yang belum 1 tahun ini bisa semakin konsisten dan semakin baik, dan utamanya dukungan modal Bu, karena memang untuk usaha sebenarnya banyak sekali investor yang tertarik itu Bu. Tapi saya masih berpikir karena masih tahap riset Bu. Itu untuk terobosan kami sebagai produsen untuk mengembangkan anggur buleleng unggulan daerah ini seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan di mana Bapak bisa mendapatkan produk kami. Kami untuk di Singaraja ada di TBK Pak, di Taman Bung Karno, di etalase IWAPI gitu. Kemudian ada juga di Plot KUMKM di Sprindak. Kemudian di Lopina juga ada. Kemudian di Seridit di Warung Ayana yang di Seridit, yang di Pemutaran ada di Warung Setia. Kami belum banyak sih untuk nitipnya itu Bu, karena memang produksi kami masih terbatas. Namun jika Bapak Ibu mau cepat mendapatkan WA aja kami, nanti kami bawakan 2 botol, minimal pembelian 2 botol itu kami antarkan. Oh, berarti melayani sebuleleng. COD ya? COD sebuleleng. Sebuleleng. Minimal 2 botol akan kami antarkan. Mungkin bisa disampaikan WA-nya Pak Putu. Nomor WA saya, karena mungkin harganya relatif murah Bu, dan namun berkualitas seperti itu. Harganya cuma 50 Bapak Ibu, 50.000 sudah dapat wine berkelas itu, wine lokal berkualitas, tapi ukurannya 350 ml seperti itu. Mungkin bisa nanti di set IG-nya Bulde Wein gitu. Nomornya 081 936 502 842. Nanti bisa hubungi Tiang. Nanti Tiang sama teman-teman akan membawakan dimanapun untuk di wilayah Buleleng. Minimal 2 botol kita sudah antar dan free ongkir seperti itu. Oke, ini harapannya dari Pak Sudarsana tetap berkolaborasi terus menerus dengan para petani anggur gitu ya Pak Putu ya. Ya, benar sekali, kita berkolaborasi, kita ambil anggurnya seperti itu. Dan kita kembangkan untuk menjadi produk olahan. Oke. Ada kekhawatiran nggak kalau nggak ada musimnya Pak? Nggak musim anggur gitu? Sebenarnya kita selalu ada Bu untuk suplai bahannya. Selalu ada. Cuma yang bermasalah kan harganya aja. Makanya untuk ketika panen itu kita buat lebih banyak seperti itu. Dan kalau misalnya harganya meroket karena musim hujan dan sebagainya, kita tetap ada, namun harganya lebih mahal anggurnya seperti itu Bu. Dan kita tetap beli di petani
yang jelas berapapun harganya seperti itu. Dan petani juga selalu ada, karena beberapa diambil dari mungkin Kalianget, kemudian dari daerah-daerah yang ada di Banjar, Serit maupun Geroka seperti itu. Oke, berarti di Buleleng banyak petani anggurnya ya Pak ya? Yang Banyak. Bapak ajak kolaborasi. Untuk yang saya ajak kolaborasi baru 2 mitra seperti itu. Oh, Karena juga kita masih kita baru memulai Bu, kita masih produksinya terbatas seperti itu. Jadi baru 2 mitra yang kita ajak, dan dua mitra ini juga membawahi beberapa petani. Oke, wah luar biasa Pak ya. Intinya yang sebelumnya bisa dikatakan harga anggur yang begitu anjlok, tapi Bapak merangkul dan bisa berkontribusi kepada masyarakat, diolah menjadi sebuah minuman Bulde Wine gitu ya, yang juga ada manfaat ataupun dampaknya terhadap kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Masih ada slot waktu pendengar kurang lebih 6 menit ke depan. Untuk kakek gaul belum? Oh, kakek gaul belum ya? Hampir sama ya pertanyaannya. Oh, mungkin yang ada persentasenya. satu yang kelewatan ya. Berapa persen kadar Ya. alkoholnya gitu Untuk kadar alkohol Pak Gaul, Pak kakek Gaul, kita kembangkan dari 0 sampai 0,7% yang menjadi produk kami seperti itu. Kita belum bisa buat yang tinggi karena memang ada aturan seperti itu. Dan yang kita kembangkan adalah produk yang low alkohol maupun yang rendah, di sekitar 0 sampai 0,7 seperti itu. Dan kami menggunakan teknologi dealkoholisasi, bagaimana alkohol dipisahkan melalui metode yang merupakan hasil riset kami dengan Undiksa seperti itu, berupa alat dan juga berupa isolat lokal. Seperti itu Pak. Jadi rendah alkohol seperti itu, aman untuk kesehatan dan sangat bermanfaat untuk tubuh seperti itu. Oke. Walaupun ada kandungannya cuman 0%. 0,7 0,7 maksimal. Jadi kakek gaul kalau mengkonsumsinya kira-kira jangan banyak-banyak gitu ya. Untuk kakek gaul nanti kencang. Nanti kencang maksudnya bikin stamina. Ini untuk bapak-bapak yang terkadang kan perlu vitamin seperti itu. Dan inilah sebenarnya keunikan dari minuman ini, terutama untuk anggur itu sebenarnya sangat baik untuk pencernaan perut itu, karena probiotik dan berbagai kandungan yang bermanfaat. Berarti dikonsumsi dalam keadaan perut kosong apa memang tidak ada pantangan lainnya begitu Pak Putu? Kita boleh aja sebelum misalnya makan, setelah makan, misalnya apalagi kita kan sering makan di Bali itu kan babi guling seperti dia, ya, babi guling. Itulah, itu bisa menetralisir gitu ya? Itulah penetralnya, karena kolesterol dan juga gula itu sebagai anggur ini sebagai penetral. Dan juga makanan-makanan yang ada sekarang itu kan banyak sekali yang menyebabkan oksidasi dalam tubuh seperti itu. Makanya kemarin di beberapa sumber mungkin dokter-dokter yang bilang bahwa oksidasi pada tubuh kita itu dari tahun ke tahun meningkat. Karena kita perlu yang namanya antioksidan. Antioksidan ini ya sebenarnya obat dari segala macam obat seperti itu Bu. Obat dari berbagai obat yang misalnya ada obat generik dan obat pil-pil itu sebenarnya itu berbahaya karena rusak ginjal dan sebagainya. Tapi ini adalah terobosan bagaimana minuman menjadi obat yang enak tapi menyehatkan. Kalau misalnya enak kan selera Bu ya. Tapi untuk antioksidan ini memang benar berdasarkan berbagai riset dan anjuran dokter, antioksidan adalah obat dari segala macam obat itu, karena dari tahun ke tahun tubuh kita teroksidasi oleh berbagai radikal bebas maupun yang ada pada makanan dan lingkungan yang di sekitar kita. Oke, baik. Ini karena keterbatasan waktu ya Pak Putu ya. Apa yang ingin Pak Putu sampaikan? Berhubung Pak Putu salah satu pegiat UMKM Buleleng yang memang bisa dikatakan terinspirasi untuk mengolah anggur, dan Buleleng juga penghasil buah anggur unggulan di Bali yang memiliki sampai Pak Putu mempunyai produk olahan anggur lokal yang bernilai jual tinggi, itu namanya Bulde Wine. Kira-kira apa yang menjadi harapan Pak Putu ke depannya selaku inisiator Bulde Wine itu sendiri?
Pertama, kami berharap masyarakat Buleleng mendukung berbagai macam produk yang dibuat oleh anak orang Buleleng itu sendiri. Jangan sampai kita orang Buleleng belinya produk-produk asing seperti misalnya Cina. Bahkan sebenarnya kita juga sudah riset produk kita dan tidak kalah jauh. Misalnya kita mungkin rasanya mirip Plaga seperti itu Bu, mungkin mirip Two Island yang ada wine-wine terkenal itu ya. Artinya kami berharap masyarakat Buleleng bisa mendukung kami selaku pencetus dan UMKM lokal yang berbisnis di bidang anggur gitu ya, anggur. Tidak berbisnis tapi sebenarnya ingin meningkatkan value anggur Buleleng itu sendiri. Itu dasarnya Bu. Nah kita ingin berkontribusi bagaimana anggur yang ada di masyarakat juga bisa dikembalikan ke masyarakat berupa penyerapan tenaga kerja, kemudian perekonomian daerah seperti itu. Dan kami juga berharap kepada pemerintah bisa mendukung kami lah sebagai produk inovasi yang saat ini kami kembangkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendukung kami selaku UMKM, karena kalau tidak adanya support kami juga hanya seperti ini saja, tidak berkembang. Tapi kalau ada support Sungkare dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, kita akan konsisten, kita akan lebih giat lagi bagaimana mengembangkan produk ini yang bermanfaat baik bagi kesehatan, kemudian bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat petani, kemudian bermanfaat untuk SDM lokal yang ada di daerah kami setempat seperti itu. Dan yang jelas jangan lupa beli produk kami di WA boleh, ada di Tokopedia juga, ada di Facebook, di Instagram, di TikTok mungkin yang bajang-bajangnya jangan kan TikTok itu, dan juga di beberapa tempat penitipan yang ada di Taman Bung Karno dan yang lain sebagainya. Nanti info jelasnya nanti di WA saja, dan mungkin ada set di internet Bulde ini atau Bulde Wine. Seperti itu. Sekali lagi mohon supportnya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar atas atensi, kemudian atas dukungan. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan diberikan kerahajangan lan kerahayuan sareng sami. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena Diang juga masih belajar. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada RRI yang sudah bersedia mengundang kami. Mudah-mudahan tidak hanya kali ini Bu, dan kita bisa membagikan informasi menarik seputar anggur Buleleng seperti itu. Oke, ini lama-lama bisa menjadi oleh-oleh khas Buleleng ya, Pak Sungkare. ya? Sungkare, baik. Luar biasa dan keren. CO CV Pionir Akselerasi Sejahtera Bapak Iputu Pandu Setiawan yang mewadahi para petani anggur yang sebelumnya sempat mengalami surplus saat panen raya. Dan Bulde Wine merupakan produk olahan yang diproduksi oleh Pionir Akselerasi Sejahtera, itu adalah jus, kombucha dan juga selai ya. Dan memang Bulde Wine sendiri pendengar memiliki nilai jual yang tinggi dan menjadi salah satu minuman untuk kesehatan, dan masyarakat juga sudah membuktikan apapun yang diproduksi dan diolah dari Bulde Wine itu sendiri. Harapan dari Bapak Iputu Pandu Setiawan SSI menutup obrolan Indonesia Bisa siang hari ini selaku pegiat UMKM seputar topik mengolah anggur lokal unggulan Buleleng. Kepada Pak Putu Pandu kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu. Demikian Indonesia Bisa bersama pegiat UMKM Buleleng. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan tetap bersama kami. 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan